Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Bali ya. Judul yang kita angkat kali ini adalah Ini Taklim Ma'rifat, bukan taklim syariah. Ilmu dimensinya berlapis-lapis ya. Ada ilmu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Ilmu syariat itu teori, kaidah, cerita, norma, hukum, undang-undang, aturan, dan sebagainya yang sifatnya terbaca oleh akal dan panca indera. Jadi bisa lewat dilihat, didengar, atau didiskusikan. Itu ilmu akal. Nah, syariat ini karena akal, maka lingkupnya adalah lingkup dunia. Sedangkan dunia sifatnya baharu. Maka syariat ataupun ilmu akal ataupun ilmu dunia pasti terkena pengaruh hukum ruang dan waktu. Maka syariat nggak mungkin pernah ada yang sama. Nggak pernah ada yang sama. Syariat Hindu sama Buddha sama nggak? Beda. Sama Konghucu, sama Nasrani, sama Islam, semua beda. Maka kalau kita melihat dari sudut pandang syariat, gak akan ketemu. Karena beda waktu saja sudah beda sudut pandang. Apalagi beda waktu dan tempat dan budaya, sudah beda. Maka kita gak bisa berpegang akan harus menyamakan syariat. Karena syariat dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Karena itu ilmu dunia ya. Makanya kita harus naikkan ke dimensi hakikat. Yang hakikat ini tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu, tetapi menyampaikan ilmu hakikat di dunia. Nama ilmunya adalah ilmu tarekat atau metodologi atau caranya praktek. Nah, ini harus tahu mana yang syariat, mana yang tarekat, mana hakikat ya. Hakikat ini ilmu yang tidak bisa diomong. Karena apa? Hakikat ini sifatnya unlimited, undefinisi, dan undeskripsi. Berbeda dengan syariat. Syariat itu limited, deskripsi, dan definisi, itu kan beda. Maka syariat dan hakikat ini ada di dua sudut pandang berbeda. Satu dari kacamata dunia yang syariat ya. Satu yang hakikat adalah dari kacamata pandang akhirat. Yang satunya akal, yang satunya roh. Ilmu hakikat nggak bisa diomong kecuali harus dialami oleh pelaku. Jadi nggak ada ilmu akhirat, ilmu roh, tetapi diurai, diceritakan oleh akal. Nah, ini namanya bukan ilmu hakikat namanya. Itu kembali ke syariat lagi. Jadi hakikat ini hanya bisa dialami oleh pelaku. Makanya praktek hakikat harus belajar syariatnya di
tarekat. Sedangkan syariat sendiri tadi, syariat yang murni itu hanya teori, cerita, kaidah, norma, hukum, undang-undang, bacaan, literasi. Ini yang ahli teori nggak pernah berkata atas ini kata siapa, kataku sendiri nggak mungkin. Ini kata dalil, kata kitab, kata ijma, katanya ini, katanya itu, katanya ono, bukan kata sendiri, itu hukum. Karena masih berupa literasi teoritis ya. Nah, syariat inilah yang disebut Nabi sebagai ilmu yakin. Ilmu yakin adalah ilmu yang sudah kau yakini, kau percayai, kau pahami, kau tahu, kau mengerti. Tapi sebatas itu masih yakin. Ini tertolak ya, sama Allah tertolak. Nabi loh ini. Berarti harusnya kita jangan berhenti di syariat doang ya. Ini masih tertolak. Nabi bilang begitu ya. Demikian juga kalau kau ya belajar suatu ilmu yang masih melihat ya keyakinan yang kau lihat dari orang lain ataupun siapapun di luar dirimu masih kau lihat tapi belum kau rasakan diri, itu jenis ilmu ainul yakin. Tapi itu pun masih tertolak. Nah, sudah kau yakini, sudah kau lihat misalkan ya, tapi belum kau alami sendiri, itu tertolak loh. Disiplin Islam ini sangat tinggi ya. Makanya kata Nabi, Allah hanya menerima jenis ilmu yang hakul yakin atau pengalaman empiris. Nah, dan pengalaman empiris itu hanya berlaku di ilmu hakikat. Hakikat nggak bisa diomong. Kalau ada ilmu yang diomong berarti bukan hakikat namanya. Ngomongin hakikat dengan omongan-omongan dunia itu namanya kajian tarekat. Jadi mengkaji caranya praktek hakikat itu namanya ilmu tarekat. Hakikatnya harus murni kau masuk akhirat dengan rohmu dan harus kau alami sendiri. Karena nggak bisa diwakili akal aja, nggak bisa. Akal itu lumpuh ya, nggak bisa masuk akhirat. Nah, inilah yang disebut ilmu hakul yakin. Nah, adaptasi hakikat ya terus naik ya. Tetapi karena orang pelaku hakikatnya masih hidup di dunia, maka dia ada di dua dimensi. Yang ini kata Nabi, udkhulu fis-silmi kafah. Jadi jasmani dan rohania jalan dua-dua. Tapi beda dimensi ya. Ruh tetap di akhirat, akalnya tetap di dunia. Karena orangnya masih hidup tapi rohnya bisa naik dimensi menembus akhirat. Maka dua gaya ini akan memunculkan resultante atau gaya baru. Namanya apa? Ma'rifah. Lah ma'rifah itu baru mulai dia, baru mulai beragama. Jadi ma'rifah bukan sesuatu yang hebat, sesuatu yang sangat biasa. Yang disampaikan oleh Nabi loh ya. Awaluddin ma'rifatullah loh. Nah sekarang kan orang hanya tahu syariat, hanya tahu teori, keyakinan, pendapat, kepercayaan, dogma, mengerti, paham, tapi kan nggak tahu cara praktek. Nah repotnya teori yang dipercaya, diyakini benar, tapi belum pernah dipraktekkan, dibuktikan, kan menjadi dogma. Bahaya ini. Sudah paham, sudah ngerti, sudah tahu bunyinya, sudah tahu artinya, semua sudah cocok semua. Tapi nggak tahu cara prakteknya, ini bahaya. Akhirnya apa sekarang ini? Banyak orang paham, mengerti, bisa ceramah, bisa cerita, bisa diskusi, paham, dikira itulah kemudian dianggap itulah agama. Bukan. Jadi teori itu bukan agama, syariat itu bukan agama. Jadi begitu ya. Bun, tak tolong Bun. Jadi begitu ya.
Eh, jadi yang disebut agama itu adalah ma'rifatullah. Baru mulai ya. Baru mulai ya itu ya. Jadi apa? Awal mula kita mulai beragama adalah kapan kita mulai kenal Allah. Makanya harusnya ulama-ulama ini mengarahkan agar kita belajar kenal Allah, betul nggak? Bukan belajar teorinya saja. Karena standarnya Nabi adalah awaluddin ma'rifatullah. Bukan awaluddin awal mula orang beragama dari ilmu, bukan, dari pengetahuan, bukan, dari kepercayaan, bukan, tapi dari kenal Allah. Tapi sudut pandang ini sudah kadung keliru ya. Orang mengira agama itu ya syariat itu. Karena apa? Bisa diomong, bisa didakwahkan, bisa diceritakan, bisa didiskusikan, bisa dibaca, bisa dilihat. Nah, dikira itulah agama, bukan. Makanya kalau kita nggak paham ini, kita akan bingung. Akhirnya apa? Karena ini bisa ngomong, bisa cerita, bisa diskusi. Orang yang paham sebatas syariat, cerita makrifat, cerita hakikat, ini kan pening orang. Ya. Jadi syariat itu ilmu dunia, ilmu akal, teori, cerita, wacana, kaidah, norma, hukum, undang-undang, aturan, nah itu kabar. Tapi belum praktek. Mempraktekkan syariat jika tidak lewat metodologi pasti akan sesat. Contohnya ya, sholat ya, syariat, mempraktekkan syariat, tapi tidak lewat metodologi. Dapat sholatnya iya, sholatnya sholat, tapi gak nyambung, gak mi'raj, gak aqimis sholali dzikri, gak bisa mengingat Allah. Dari pertama ditanya, apanya Allah yang kau ingat? Kan bingung. Bagaimana cara mengingat sementara aqimis sholali dzikri, dirikan sholat dengan hati yang berzikir. Nah, gimana mengingat dengan hati? Kalau nggak tahu caranya, betul nggak? Betul. Lantas mengingat Allah berarti harus ada yang diingat. Nggak boleh berangan-angan toh, nggak boleh berkhayal. Nah, sekarang bagaimana cara mengingat Allah? Apanya Allah yang kau ingat? Gitu kan? Ini nggak bisa dijawab oleh ahli syariat, nggak mungkin ya. Sampai kapanpun, sampai dublek ya, sampai bento pun gak bakal bisa ketemu jawabannya ya. Makanya sekarang ini banyak ulama syariat ya dijak bahas makrifat, ya dublek loh, dublek. Walaupun pinter-pinter teorinya, lulusan Kairo kah, profesor kah, doktor kah, tapi dublek perkara praktek. Nah, makanya bedakan ya. Syariat itu ilmu akal, hakikat ilmu roh. Kau tahu bedanya akal dan roh? Ilmu roh itu adalah ilmu yang dipelajari setelah kau mati gitu. Nah, ilmu akal, selama kau masih sadar akalmu, ilmumu ada, berarti itu ilmu akal. Begitu sadarmu hilang, akalmu hilang, ilmumu kan hilang. Ini ilmu dipakai nyebrang loh ya, nyebrang di akhirat, bukan di dunia. Jadi praktek agama itu ya, praktek ibadah itu di akhirat. Ya. Tetapi jasmanimu ngikut. Karena Allahmu itu di akhirat, bukan di dunia. Allahmu itu maha rohani, bukan jasmani, bukan akal. Maka ibadahmu harus di dimensi frekuensi yang sama dengan Tuhanmu, baru nyambung. Ya, sekali lagi ya. Praktek menyembah Allah, ibadah itu harus di akhirat, memakai roh, dan itu harus praktek. Tidak bisa dengan cerita, hafalan atau apa. Itu beda frekuensi, beda dimensi, gak nyambung. Sama kayak kau cari Prambors FM, kau cari di gelombang frekuensi AM, ya nggak bakal ketemu. Di gelombang manapun kau nggak akan temukan. Jasmanimu ini baru, akalmu baru. Dulu nggak ada, kemudian diadakan dan nanti ditiadakan kembali. Itu yang mau
menyembah Allah yang maha mutlak, yang maha qadim dengan akalmu yang relatif baru, jasmani baru, gak nyambung. Ya, prakteknya ibadah itu di akhirat. Tapi karena kau masih hidup, jasmani mengikut. Jadi seorang pelaku hakikat yang benar pasti di atas syariat yang benar. Ya. Tapi syariatnya nggak sama dengan syariatnya syariat. Makanya ada syariatnya syariat, ada syariatnya tarekat, ada syariatnya hakikat, ada syariatnya makrifat. Itu beda dengan syariatnya syariat. Jadi jangan ahli syariat menilai ahli makrifat. Itu ahli makrifat dimensinya lebih tinggi. Sangat keliru ya. Makanya kau harus tahu batasan-batasan dulu, mana syariat, mana hakikat. Dikira orang ahli syariat sudah tahu agama, bukan, cuman teori itu. Makanya ahli syariat semua pasti didasarkan dengan dalil, enggak? Karena apa? Literasi. Sedang pelaku hakikat adalah pengalaman praktek. Kata siapa tuh? Kataku lah, aku yang ngalami loh, itu loh. Itu hakikat. Tapi kalau kacamata pandang syariat, mana dalilnya, ayatnya mana, surat berapa dan sebagainya, hadisnya mana, itu saja. Ini seperti adu kepala kambing itu, ya, adu kambing, pinter-pinteran, debat literasi. Lah masa agama cuma debat? Kalau debat berarti kan adu pendapat, berarti kan nggak pasti. Mana yang kuat pendapatnya, mana didukung oleh literasi, ya sudah itu yang menang, kan gitu. Agama kan untuk diri sendiri, bukan untuk didebatkan. Nah, itu jauh sekali ya. Makanya tidak akan ketemu ya syariat dan hakikat dan juga makrifat, nggak akan ketemu. Ketemunya ada di ilmiah. Kalau kau cuma berpegang syariat, kau akan fasik. Kalau kau berpegang akan hakikat tok, kau akan zindik. Maka kau harus lengkap syariat dan hakikat, maka muncullah resultan makrifat. Dan itu harus ilmiah baru amaliyah. Itu kata Nabi loh, bukan kata Mr. TM ya. Jadi orang syariat bisa menilai syariat. Karena apa? Sinergi. Ahli matematika bisa menilai matematika. Nggak mungkin ya ahli bahasa Indonesia menilai bahasa Inggris, ya kan? Nah, beda saluran ya. Demikian juga ahli makrifat bisa menilai makrifat. Nah, sekarang ahli syariat ini kan karena pinter teorinya, pinter dalilnya, semua dinilai. Ingat ya, syariat bukan agama. Itu kata Nabi loh ya, awaluddin ma'rifatullah, akhiruddin pun ma'rifatullah. Berarti agama hanya tentang ma'rifatullah. Mudah-mudahan ya, ini momentum 2024 kita di bumi Indonesia Nusantara ini akan bangkit spiritual Nusantara ya. Yang mana selama ini kita terbelenggu dengan dogma syariat, dogma debat-debatan, dogma menang-menangan teori, dogma pinter-pinteran dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan setelah ini akan bangkit spiritual Nusantara menuju dunia sebagai mercusuar dunia. Nah, kami hanya sebagai pemantik saja ya. Mudah-mudahan semangat ini diteruskan kepada para pelaku tarekat, para pelaku hakikat, para pelaku makrifat, para pelaku spiritual, para pelaku kebatinan ya. Supaya apa? Kita tidak berhenti di syariat saja. Nah, kita telah terbukti ya, cuman pinter, paham, ngerti, yakin, tapi nggak pernah cocok dengan prakteknya. Contohnya syahadat. Kau ngerti syahadat? Ngerti. Kau paham syahadat? Paham. Kau yakin syahadat? Yakin.
Kau tahu bunyinya? Tahu. Kau paham artinya? Paham. Begitu praktek, nggak cocok. Ngomongnya bersaksi, tapi nggak ada yang disaksikan. Cuman mengucapkan itu kan nggak cocok. Padahal ya, bersaksi dalam syahadat itu fi'il sifat mudhoreh, fi'il mudhoreh ya. Ada yang disaksikan, ada yang menyaksikan, tahu cara menyaksikan dan kronologi yang disaksikan. Semua jelas. Dan yang bisa mempersatukan seluruh sudut pandang jenis ilmu tadi adalah ilmiah. Nah, kalau saya terangkan enak, mana ilmu syariat, batasannya ini. Mana hakikat ini. Ya, kan enak. Jelas ya. Sayang sekali dakwah kami dimusuhi ahli syariat. Kenapa? Ini mereka bingung, nggak paham. Di luar paham mereka dianggap salah, betul nggak? Padahal banyak yang oke, fine saja. Inilah ya kemunduran agama di sini, karena agama cuma dikotai kotak syariat saja. Makanya saya dobrak ya, supaya apa? Kita merdeka beragama. Karena hak beragama itu diatur undang-undang ya. Bebas ini masalah beragama. Bahkan di sini di Indonesia menempatkan sila ketuhanan yang Maha Esa adalah sila pertama di dalam Pancasila yang berbineka tunggal ika. Sangat diakui ya, sangat dihormati. Nah itu. Makanya jangan sampai ya hak kebebasan beragama itu dikerdilkan karena dibatasi dengan ini itu ya. Mudah-mudahan spiritual Nusantara bangkit. Ayo dakwah seperti Mr. TM ini ya. Sampaikan kemana-mana ya. Kalau kau tahu ilmunya, sampaikanlah ya. Balighu ani falau ayat. Supaya kita tidak berhenti di dogma sebatas syariat saja. Kau paham syariat, kau ngerti syariat, yakin syariat, semuanya ngerti, pengetahuan ngerti syariat. Tapi kan nggak bisa cara praktek. Kau tahu sholat itu wajib, betul nggak? Kau tahu sholat itu harus dimulai dengan wudhu, nutup aurat, kemudian menghadap kiblat, takbir sampai salam, membaca doa itu. Tapi apakah kau menjamin sholat itu bisa diterima Allah? Nah ini dia. Kau sholat tapi lalai, diancam dengan neraka, berarti tidak hanya kau belajar teori sholat ya. Tapi tingkatkan ke prakteknya sholat agar nyambung kehadirat Allahu Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu maha ruhani, bukan jasmani ya. Maka kau harus menyamakan frekuensi yang ruhani juga. Maka sholat syariat tok batal. Sholat itu harus hakikat dan syariat yang ikut. Nah itu dia ya. Kenapa kok sholat hakikat? Iya sholatnya roh. Tapi karena orangnya masih hidup, syariat ikut gak? Ikut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ayo bangkit dakwah seperti Mr. TM ini ya. Jangan takut. Ayo spiritual Nusantara ya. Ayo kita bangkit ya. Kita kembalikan kejayaan Nusantara ya. Yang dulu Nusantara ini besar ya. Bangsa yang besar, bangsa yang diakui dunia. Jangan sampai menjadi kerdil hanya dibatasi oleh syariat saja. Spiritual mempertemukan seluruh sudut pandang agama. Ya, hakikat pun mempertemukan seluruh sudut pandang agama. Ya, Hindu, Buddha, Nasrani, Islam adalah saudara. Ya, cuman syariatnya saja yang beda. Maka kalau kau mau membedakan, mempecah-pecah agama, kaulah akan merusak dengan syariat, betul enggak? Tetapi kalau kau menyatukan seluruh agama, sudut pandang agama, kau memakai sudut pandang hakikat. Karena syariat agama Islam dan Nasrani gak mungkin ketemu. Dengan Hindu Buddha gak mungkin ketemu. Tapi kalau kau dengan sudut pandang hakikat, semuanya akan ketemu sebagai saudara. Dan inilah yang insya Allah diharapkan oleh berbangsa dan negara ya, oleh pemerintah, oleh seluruh yang berwenang.
ini stakeholder untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan NKRI yang rukun, damai dan sejahtera. Karena nggak mungkin rukun dan damai kalau kita eker-ekeran perkara syariat. Yang satu syariat saja, satu sama-sama Islam, banyak juga golongannya. Sama-sama Islam aja masih sudah eker-ekeran. Apalagi masing-masing beda syariat, beda agama, betul nggak? Makanya ini Mr. TM mudah-mudahan disokong oleh seluruh masyarakat Indonesia ya, supaya kita ini mewujudkan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, amin. Amin. Ya, maka nggak mungkin kita menyampaikan ilmu syariat, betul nggak? Karena syariat akan memecah-mecah ya, karena nggak mungkin bisa sama. Maka kita bisa menyatukan sudut pandang seluruh agama dengan hakikat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.